Dewa Perang Ye Shikai. Bab 746. Ginseng gunung berusia 1000 tahun memang merupakan tonik yang hebat. Aku tidak menyangka bahwa kau, Pak Tua He, telah mengimpor barang sebagus itu. Senyum muncul di wajah Dugu Tianke. Seperti dikatakannya, ketika seorang dokter melihat bahan-bahan obat, itu seperti seorang sarjana yang memperoleh buku kuno. Tuan, bukan begitu. Tuan Ye datang ke sini bersama Anda, jadi saya hanya mengambil benda bagus ini. Temanku, apa pendapatmu? Saya akan mendengarkan guru dalam segala hal. Ye Shikai mengangguk. Itu hanya masalah menghabiskan sejumlah uang. Istana Dunia Bawah punya banyak uang. Dia tidak merasa bersalah hanya dengan beberapa tanaman obat. Bos He, saya mau ini. Ye Shikai berkata langsung dan mendominasi, yang mengejutkan pria itu. Jika dia ingat dengan benar, dia tidak menyebutkan harganya sama sekali. Dia tidak menanyakan harga saat membeli barang. Siapakah pemuda di depannya? Dia dibawa ke sini oleh Dugu Tianke sendiri. Pria itu tidak bodoh. Setelah menganalisa demikian, dia menduga bahwa Ye Shikai adalah orang hebat. Tuan Ye sangat lugas, jadi saya, Pak Tua He, juga akan melakukan hal yang sama. Harga asli ginseng ini adalah 30 juta. Saya akan menjualnya seharga 20 juta. Bagaimana menurut Anda? Kesepakatan. Ye Shikai melirik Dugu Tianke dan segera berkata setelah mendapat anggukan. Haha, oke, mari kita lanjutkan mencari. Pria itu melambaikan tangannya, dan pelayan itu membuka beberapa kotak lainnya, yang semuanya berisi beberapa bahan obat langka. Dugu Tianke juga berubah menjadi penilai senior, tetapi dari ekspresinya, dia masih sangat puas. Dibandingkan dengan ini, Bos He tidak berani menganggap produk yang kualitasnya jelek sebagai produk yang bagus di hadapan tuan ini dan lolos begitu saja, jadi bahan obat yang dikeluarkannya pada dasarnya dibeli oleh Ye Shikai. Hei, apa ini? Tiba-tiba, sekuntum bunga ungu menarik perhatian Ye Shikai. Kotaknya tidak besar, jadi diletakkan di sudut. Ini Aconitum Charmicaeli. Bos dia memandangnya sekilas dan berkata dengan ringan. Ye Shikai tidak tahu banyak tentang ramuan Aconitum, tapi dia tahu tentang Aconitum. Aconitin bahkan lebih beracun, dan beberapa miligram saja sudah cukup untuk berakibat fatal. Jadi, Aconitum kemungkinan merupakan ramuan beracun. Apakah itu gulma beracun? Itu benar. Bos dia mengangguk. Yuncheng kaya akan tanaman herbal, termasuk banyak tanaman herbal beracun. Namun, tanaman herbal tersebut tidak terlalu beracun dan dapat digunakan sebagai obat. Namun, Aconitum rubrum ini merupakan tanaman herbal yang sangat beracun. Rumput yang sangat beracun. Seru Ye Shikai. Ya, racun yang dimurnikan dari rumput beracun 3 kali lebih beracun daripada aconitin saat ini. Setelah diracuni, tidak ada waktu untuk menyuntikkan penawarnya. Bos He melanjutkan, saya juga mendapatkan tanaman Aconitum ini dari seorang teman lama di Yuncheng. Bisakah saya menjual ini? Ye Shikai bertanya. Dia bingung mengapa benda berbahaya seperti itu bisa diperdagangkan di sini. Jika gulma beracun jatuh ke tangan orang jahat, bukankah itu akan menjadi senjata yang sempurna? Haha, temanku, tahukah kamu bahwa tanaman beracun dapat digunakan sebagai penawar racun jika digunakan dengan benar? Pada saat ini, Dugu Tianke pun angkat bicara, begitu pula sebaliknya, seperti halnya ginseng berusia 1000 tahun itu, jika seseorang memakannya sekaligus dalam sehari, itu sudah cukup untuk membuat orang tersebut menjadi pemarah dan mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya hingga mati. Berapa harga Aconitum Charmicaeli ini? Kilatan cahaya melintas di mata Ye Shikai dan dia bertanya dengan cepat. Tuan Ye, Anda menginginkan ini? Sekilas ekspresi terkejut tampak di wajah Bos He. Yah, aku punya kegunaan. Ye Shikai mengangguk dan berkata dengan tegas. Kalau begitu, aku akan memberikan Aconitum Charmicaeli ini langsung kepada Tuan Ye. Bos dia mendorong kotak itu. Senang sekali bertemu dengan Tuan Ye hari ini. Anggap saja ini sebagai hadiah. Kalau begitu, saya akan merasa terhormat jika menolaknya. Ye Shikai tidak menolak. Dia punya firasat samar bahwa Aconitum ini akan berguna cepat atau lambat. Dia telah menghabiskan 300 juta yuan dengan Bos He hari ini, jadi dia setidaknya harus memberinya beberapa hadiah. Dalam sekejap mata, pagi telah berlalu. Setelah membeli bahan obat, Ye Shikai dan Dugu Tianke menuju ke arah Guzhong. Ye Shikai tahu bahwa sebagian besar ramuan obat yang dibelinya kemungkinan akan digunakan sebagai hadiah bagi Master Gu, jadi tentu saja itu merupakan hal yang besar.
Asalkan Gu yang berjiwa satu bisa disingkirkan, semuanya akan baik-baik saja. Tuan, apakah menurutmu Gu Zong dapat membantuku membuang racun itu? Dalam perjalanan, Ye Shikai sedikit gugup. Haha, kawan, itu pepatah lama, manusia yang mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Kamu sudah berusaha, tapi aku tidak yakin apakah kamu bisa menghilangkan racunnya. Aku hanya bisa berusaha semampuku. Dugu Tianke berkata dengan ringan. Baiklah, terima kasih guru. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Dugu Tianke menoleh, mendesah pelan, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Tuan, kami diperkirakan tiba dalam 2 jam. Pengemudi Istana Dunia Bawah mengikuti rute yang diberikan Dugu Tianke sepanjang jalan mendaki gunung. Sekte Gu memang merupakan sekte besar, dan lokasinya sangat tersembunyi. Tanpa bimbingan Dugu Tianke, mungkin tidak akan ditemukan. Baiklah kalau begitu. Semakin tinggi mobil melaju, jalan menjadi semakin sempit dan berliku. Akhirnya, setelah perjalanan yang bergelombang, mobil itu perlahan berhenti. Ini Gu Zong. Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat pemandangan di depannya. Gunung tempat Gu Zong berada disebut Gunung Juyun, dan Gu Zong berada di dasar lembah Gunung Juyun. Dari kejauhan, terlihat bunga-bunga dan tanaman berwarna-warni yang ditanam di gunung, terhubung dengan langit di kejauhan, dan diselimuti awan dan kabut, tampak seperti negeri dongeng. Bagaimana? Di sini indah, kan? Suara Dugu Tianke terdengar di belakangnya. Ya, Ye Shikai mengangguk. Udara di pegunungan memang segar dan menyegarkan. Haha, semakin indah suatu tempat, semakin berbahaya tempat itu. Bunga-bunga liar di gunung mungkin tampak berwarna-warni dan indah, tetapi sebenarnya, semuanya sangat beracun. Dugu Tianke berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Hal yang sama berlaku di dunia bawah tanah. Semakin cantik seorang wanita, semakin kejam pula dia seorang pembunuh. Ye Shikai telah melihat banyak sekali orang mati di tangan para pembunuh wanita itu. Temanku, ayo cepat masuk. Dugu Tianke berjalan di depan dan datang ke gerbang Gu Zong. Bangunan Gu Zong mirip dengan kuil biksu, tetapi gaya arsitekturnya memiliki beberapa karakteristik lokal. Ledakan, ledakan, ledakan. Dugu Tian menarik gagang pintu, tak lama kemudian seorang pria datang. Dia mengenakan gaun putih dan tampak sangat bersih. Tuan Dugu, itu kamu. Pria itu segera membuka pintu ketika dia melihat orang datang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Ye Shikai mengikutinya di belakangnya. Permisi, siapa pria ini? Dia adalah pasien saya dan juga teman saya. Pada saat ini, Dugu Tianke berbicara lebih dulu. Kalau begitu, silakan masuk. Saya akan pergi dan memberi tahu Tuan. Pria itu membungkuk dalam-dalam kepada Dugu Tianke, lalu berbalik dan masuk. Bab 747. Ye Shikai merasa sangat beruntung karena mengikuti Dugu Tianke telah menyelamatkannya dari banyak masalah, jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa mencapai Sekte Gu sekarang. Ia berharap semuanya akan berjalan lancar nantinya. Temanku, pemimpin Sekte Gu bukanlah orang yang mudah bergaul. Saat kau bertemu dengannya nanti, kau harus berhati-hati dengan kata-katamu. Pada saat ini, Dugu Tianke tiba-tiba berbalik dan memperingatkan. Tentu saja, generasi muda pasti akan memperlakukannya dengan sopan. Ye Shikai mengangguk berulang kali. Dia akan melakukan hal yang sama tanpa diingatkan oleh Dugu Tianke. Guru, apakah kita tidak akan masuk? Tiba-tiba, Dugu Tianke berhenti tiba-tiba dan menatap plakat di luar aula utama Gu Zong. Budidayakan pengobatan untuk menyelamatkan dunia. Ye Shikai diam-diam melirik ekspresi Dugu Tianke. Bukankah ini mencuri perhatiannya sebagai dokter ajaib? Dari zaman dahulu hingga sekarang, Gu masih merupakan hal menakutkan yang ditakuti kebanyakan orang. Tidak jelas apakah ia sedang menyombongkan diri atau layak menyandang gelar penyelamat dunia lewat praktik kedokteran. Sahabatku, ini adalah peraturan Sekte Gu. Saat tamu tiba di depan aula, mereka hanya bisa masuk setelah pemimpin sekte memberi perintah untuk mengizinkan mereka masuk. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai penyusup. Oh, begitulah adanya. Ye Shikai mengangguk cepat. Kalau dia tadi gegabah, kan jadi masalah. Cacing Gu dapat menyembuhkan orang, tetapi juga dapat digunakan untuk membunuh orang. Selain itu, tidak seperti kekuatan biasa, cacing Gu ada di mana-mana dan seringkali dapat membunuh orang secara mendetail. Yang paling menakutkan adalah begitu serangga beracun itu masuk ke dalam tubuh, hanya Master Gu yang punya penawarnya. Dengan cara seperti ini,
sama saja dengan menyandera pihak lain dengan nyawanya sendiri, yang sungguh mengerikan. Yesike mengemas semua ramuan obat yang dibeli ke dalam sebuah kotak dan akan memberikannya kepada pemimpin Sekte Gu saat dia masuk. Namun, setelah lebih dari 10 menit, tampaknya tidak ada gerakan. Mungkinkah pemimpin Sekte Gu tidak ingin melihat tamu? Namun, Dugu Tianke masih berada di luar. Tampaknya dia memiliki hubungan baik dengan pemimpin Sekte Gu, jadi mengapa dia tidak mengizinkannya masuk? Setelah beberapa saat, pria lain akhirnya keluar dari aula, dan Ye Shikai segera menjadi waspada. Tuan mengundang Tuan Ye untuk masuk. Pria itu berkata dengan ringan. Ye Shikai menghela napas lega dan hendak bangun ketika dia melihat Dugu Tianke masih berdiri di sana, tidak bergerak. Guru, apakah Anda tidak ingin ikut masuk bersama kami? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Temanku, pemimpin Sekte Gu baru saja memanggil namamu. Kalau begitu, Guru, Anda. Tentu saja aku berdiri di luar. Itu aturannya. Saya mengerti. Ye Shikai membungkuk pelan, lalu perlahan berjalan memasuki aula. Itu tidak sepenuhnya seperti apa yang dibayangkannya. Alih-alih sebuah aula, tempat itu lebih menyerupai rumah kaca besar. Ada banyak bunga berwarna-warni, tetapi tidak ada satupun yang bisa Ye Shikai sebutkan namanya. Bukan karena ia kurang tertarik atau tidak mengerti tentang bunga, tetapi sesungguhnya ini hanyalah bunga-bunga hias yang dapat dibeli di pasar. Pada saat ini, batuk ringan datang dari belakang. Ye Shikai berbalik dan melihat seorang wanita muda cantik menatapnya dengan jijik terhadap semua yang ada di matanya. Meskipun dia terlihat sangat cantik, Ye Shikai merasakan krisis yang kuat. Permisi, di mana pemimpin Sekte Gu? Ye Shikai berbicara sopan karena rasa sopan santun. Wanita itu meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil botol air di sampingnya dan menyirami bunga dan tanaman. Ye Shikai yakin dia mendengarnya, tetapi dia tidak berbicara kepadanya. Arogansi yang nyata. Permisi. Saya adalah pemimpin Sekte Gu. Wanita itu tiba-tiba berkata dengan ringan, dan Ye Shikai tertegun sejenak. Dia memiliki wajah yang cantik. Secara objektif, dia terlihat lebih muda dari Su Qingyu, tetapi dia sebenarnya adalah pemimpin Sekte Gu. Kenapa? Kamu terkejut. Wanita itu berkata dengan dingin, tersenyum menghina, dan melanjutkan menyiram bunga. Baiklah, namaku Ye Shikai, seorang junior. Aku di sini untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Gu. Karena dia telah bertemu seorang guru dan membutuhkan bantuannya, Ye Shikai tentu saja tidak mau menonjolkan diri. Dugu sudah memberitahuku bahwa kamu datang ke sini untuk mengobati suatu penyakit, kan? Wanita itu berkata dengan dingin, tanpa ada perubahan dalam sikap acuh tak acuh di wajahnya. Ye Shikai tiba-tiba merasa merinding. Dia seharusnya mengenakan jaket katun. Kesombongan wanita ini bahkan lebih buruk dari Su Qingyu. Ya, senior. Ye Shikai mengangguk dan meletakkan kotak kayu di atas meja dengan kedua tangan. Ini hadiah kecil dariku. Terimalah. Benda-benda ini tidak ada habisnya di Sekte Guku. Sebelum Ye Shikai membuka kotak itu, wanita itu sudah berkata, mungkinkah dia bisa melihat sesuatu yang tembus pandang? Saya pendatang baru, saya pasti akan membawa hadiah yang banyak lain kali. Ye Shikai terpaksa tersenyum meminta maaf. Kuharap lain kali ada lagi. Senior, saya memang datang ke sini terburu-buru, tetapi saya tulus dan berharap Anda dapat membantu saya. Ye Shikai menjelaskan alasannya dan membujuk emosinya, tetapi wanita itu tampaknya tidak tergerak sama sekali, tidak berperasaan seperti manusia batu. Kudengar kamu terinfeksi racun cinta. Akhirnya, wanita itu mengatakan sesuatu tentang penyakitnya. Ya, saya datang ke sini kali ini dengan harapan Anda dapat membantu saya. Ye Shikai mengangguk dan berkata, orang-orang yang terinfeksi racun cinta semuanya playboy. Kau dihukum karena terinfeksi racun itu. Wanita itu sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Ye Shikai menjadi marah ketika mendengar ini. Dia seorang pasien, apakah dia memiliki etika medis? Bukankah dia mengaku sebagai dokter? Tidak apa-apa kalau dia tidak mengatakan apakah akan mentraktirnya atau tidak, tapi dia memarahinya karena bersikap playboy. Ye Shikai sendiri bingung siapa yang telah meracuninya dengan racun itu. Senior, apa? Kamu masih mau ribut, kan? Wanita itu tiba-tiba muncul di hadapan Ye Shikai, mengarahkan jari putihnya ke dagunya, dan menatapnya seperti bajingan. Tidak. Mengapa kamu belum berangkat? Kata wanita itu dengan dingin.
Senior, tolong bantu saya membuang racunnya. Yesike tidak rendah hati atau sombong. Dia benar-benar tidak menyangka kalau pemimpin wanita ini begitu cantik seperti gunung es dan tidak berakal sehat sama sekali. Mengapa saya harus membantu Anda membuang racun itu? Wanita itu menoleh dan berkata dengan dingin. Hal ini sangat penting bagiku. Selama Tuan mengambil tindakan, aku akan memberimu hadiah besar. Yesike berkata dengan tegas. Jika aku memintamu untuk berlutut, apakah kau akan melakukannya? Kata wanita itu dengan nada menghina. Saya bersedia. Yesike hampir menggertakkan giginya dan perlahan menurunkan satu kakinya. Meskipun racun cinta tak berbalas tidak akan membunuhnya, itu adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Khususnya, hal itu bahkan lebih menyakitkan bagi Su Qingyu. Sejak Su Qingyu tertembak dan koma terakhir kali, Yesike menyalahkan dirinya sendiri. Jika lukanya makin parah karena hal ini, Yesike lebih baik mati. Ledakan. Lutut kiri Yesike membentur tanah dengan keras. Suaranya tidak keras, tetapi merupakan pukulan berat bagi hatinya. Bab 748. Yesike sudah berlutut dengan satu lutut. Sikap yang sangat romantis saat lamaran pernikahan ini hanya berjarak satu kaki dari penghinaan karena berlutut dengan kedua lutut. Dalam kesadaran umum pria Tionghoa, berlutut berarti berlutut ke langit, berlutut ke tanah, dan berlutut kepada orang tua. Bila laki-laki yang kelihatan jujur dan sederhana hatinya berani berlutut, itu tandanya sisi lain dari sifat manusia telah bangkit. Yesike menggertakkan giginya. Dia sungguh membenci wanita di depannya. Mereka belum pernah bertemu, tapi dia memakaikan begitu banyak topeng padanya. Sekarang dia ingin memaksanya untuk berlutut. Namun demi terbebas dari racun cinta, Yesike menahannya. Hari ini, dia mampu menanggung apa yang orang biasa tidak mampu tanggung, sehingga dia bisa mencapai apa yang orang lain tidak mampu capai di masa mendatang. Cukup. Tepat saat Yesike hendak menurunkan kakinya yang lain, sebuah suara dingin terdengar. Itu dari pemimpin sekte Gu. Pop. Terdengar suara tamparan keras, dan mata Yesike penuh dengan bintang. Dia terjatuh ke tanah dalam keadaan linglung, dan pipi kirinya agak merah. Aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Jika aku tidak membutuhkan bantuanmu sekarang, kaulah yang akan mati atau akulah yang akan mati. Aku berlutut di hadapanmu, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang yang aku cintai. Yesike hampir mengucapkan kata-kata itu. Tidak diketahui apakah ucapan itu diucapkan dalam keadaan marah atau merupakan kalimat yang telah dipersiapkannya sejak lama. Yesike tidak menyesali apa yang telah dia katakan. Haha, aku tidak menyangka kau masih berpikir untuk membunuhku. Wanita itu tiba-tiba tertawa, seolah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Sebenarnya, Yesike merasakannya pada awalnya. Meskipun wanita di depannya tampak muda, kultivasinya sudah tak terduga. Setidaknya dari perbandingan horizontal dengan Dugu Tianke, Yesike seharusnya bisa menebak sebagian besarnya. Awalnya, dia mengira bahwa sebagai Hades yang terkenal di dunia bawah tanah, dia sudah menjadi pemimpin dalam hal kultivasi dan pengalaman bertarung. Sekarang tampaknya ini tidak lebih dari sekedar pendapat bodoh seekor katak dalam sumur. Seperti halnya seorang guru tersembunyi seperti Dugu Tianke, jika orang yang bodoh melihatnya, dia mungkin hanya mengira bahwa dia adalah seorang peramal yang miskin dan tidak terpelajar. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Ketika wanita itu mengatakan ini, Yesike tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah bertahan sekian lama, wanita keras kepala ini akhirnya menyerah. Silakan bicara, senior. 3 jurus. Kalau kau bisa menahan 3 jurusku, maka aku akan membantumu membuang racunnya. Bagaimana? 3 gerakan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi orang Tiongkok tampaknya sangat terpesona dengan angka 3, dan angka 3 tampaknya memiliki makna khusus. Sesuatu tidak pernah terjadi lebih dari 3 kali, 2 dari 3 permainan adalah yang terbaik, dan bahkan dalam banyak karya terkenal, ada hubungan yang tidak terpisahkan dengan angka 3. Dulu, Yesike selalu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, tapi sekarang, dialah yang ditantang. Hal terpenting adalah ia merasakan krisis yang kuat. Itu kesepakatan. Yesike berkata dengan tegas, lalu mengambil sikap defensif. Bagus sekali, kamu masih punya keberanian, tapi aku harus memberitahumu, jika kamu terbunuh olehku dalam 3 gerakan, aku tidak akan bertanggung jawab, oke? Wanita itu tersenyum menghina, seolah dia yakin Yesike tidak akan berani menerima tantangan ini. Baiklah, saya terima.
Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau menyesalinya sekarang, pergilah sekarang juga. Rasa sakit dari serangga beracun itu akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan, meskipun kau adalah manusia besi. Wanita itu melanjutkan. Aku sudah memutuskan. Hari ini, aku akan mati di sini, atau aku akan menyingkirkan racun cinta dan pergi dari sini. Mata Yesike penuh dengan tekad. Dia akan memblokir 3 gerakan, bahkan tangan Tuhan. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Karena kau dibawa ke sini oleh Dugu, aku bisa meninggalkanmu tubuh yang utuh. Ayo datang. Ambillah. Begitu wanita itu menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang di tempat. Bahkan Yesike tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Dia hanya bisa mengandalkan intuisinya untuk merasakan bahaya dan tiba-tiba mundur. Wow! Hembusan angin dingin menerpa telinganya, dan Yesike tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Kecepatannya sungguh cepat. Kalau saja dia bertindak agak terlambat, dia pasti akan terluka parah. Kamu cukup cepat. Wanita itu menggerakkan cincin di tangannya, dan terlihatlah sebuah paku di sana. Yesike hendak bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan kaki kanannya mati rasa, seolah-olah dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Yesike hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Melihat ke bawah sepanjang pangkal paha, ada bekas darah di paha, dan darah mengalir keluar dari waktu ke waktu. Itu hanya obat bius yang paling sederhana. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Wanita itu tidak menanggapinya secara langsung, melainkan tersenyum menghina terlebih dahulu. Tidak buruk. Yesike juga mencibir, mengeluarkan pil senong dari cincin penyimpanan dan langsung menelannya. Itu sungguh menakutkan. Jika dia tidak dapat segera melakukan detoksifikasi, dia harus berdiri dan menerima pukulan pada 2 gerakan berikutnya. Bebek yang mati masih keras kepala. Jejak niat membunuh terpancar di mata wanita itu, dan dia langsung menyerang. Menghapus. Yesike mengeluarkan pedang logam tajam untuk menangkis, dan saat dia tersadar, sebuah lubang berdarah muncul di dada kanannya, setebal 2 jari. Ketika dilihat lagi, cincin di jari wanita itu berlumuran darah merah. Yesike merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Baik dalam kultivasi maupun seni bela diri, wanita itu jauh lebih unggul daripada Yesike. Yesike bertaruh bahwa luka itu pasti disebabkan oleh racun, tetapi untungnya dia meminum pil senong, kalau tidak dia pasti benar-benar mati. Sekarang, dia telah memblokir 2 serangan, dan dengan 1 serangan lagi, dia akan menang. Lumayan, kamu juga punya pil senong. Sepertinya kamu punya beberapa keterampilan. Wanita itu mengangkat bibirnya sedikit, sayang sekali, kamu masih akan mati di gerakan selanjutnya. Ayo. Yesike mencibir. Selama ada 1 gerakan, dia harus melawan. Yesike membuka matanya lebar-lebar dan menatap gerakan wanita itu. Kali ini dia benar-benar melihat dengan jelas ada benda hitam terbang keluar dari lengan baju wanita itu. Setelah dia mati lebih dekat, ternyata itu adalah kelabang yang panjang. Itu memang Master Gu, dan gerakannya sangat vulgar. Yesike mengayunkan pedang logam dan memotong kelabang itu menjadi 2. Panggilan. Pikiran Yesike menjadi kosong dan dia memblokir gerakan ketiga. Saya menang. Apa kamu yakin? Wanita itu tidak terburu-buru, tetapi menunjukkan senyum yang sangat aneh. Yesike tiba-tiba mendapat firasat buruk, lalu dia merasakan sakit di lehernya. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeramnya dengan kuat, ternyata di tangan Yesike ada seekor laba-laba yang terjepit sampai mati. Racun laba-laba ini secara khusus dirancang untuk melawan Senong dan dalam 1 menit, paling lama 1 menit, Anda akan menemui Raja Neraka. Wanita itu tertawa. Yesike menggerakkan kakinya, hanya untuk merasakan dunia berputar. Pandangannya berangsur-angsur menjadi gelap, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di seluruh tubuhku. Racunnya telah menyebar ke seluruh tubuhku. Apakah mungkin bahwa saya akan mati kali ini? Bab 749. Laba-laba dikenal sebagai salah satu dari 5 laba-laba beracun, dan janda hitam, yang sering terdengar merupakan perwakilan dari laba-laba beracun. Legenda mengatakan jika digigit, lukanya akan terasa sakit selama 7 hari 7 malam. Karena itu adalah laba-laba beracun yang dibudidayakan Guzong, itu pasti makhluk yang sangat beracun. Bahkan pil senong tidak mempunyai efek. Yesike terjatuh ke tanah tanpa daya, tubuhnya seakan tersedot oleh tanah, tidak bisa bergerak.
Sepertinya aku harus minta maaf pada Dugu, dasar lelaki bau. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Wanita itu mencibir, menatap Yesike yang tergeletak di tanah, tidak ada rasa kasihan di matanya, melainkan sedikit kegilaan. Wanita itu melangkah maju dan menendang tulang rusuk Yesike, tetapi tidak ada tanggapan. Dengan kemampuan ini, kamu masih berani berbicara tentang cinta sejati, ya? Wanita itu berbalik, berjalan ke bunga dan tanaman, dan terus menyirami bunga beracun itu. Aku menang. Tiba-tiba, suara serak dan lemah terdengar di belakang wanita itu, dan sedikit keterkejutan akhirnya muncul di wajah dingin dan acuh tak acuh itu. Sambil menoleh, Yesike bersandar pada pedang logam dengan kedua tangannya, berjuang menjaga tubuhnya tetap stabil. Wajah Yesike seputih kertas, bibirnya juga pucat, dan dia sedang sekarat. Ketika wanita itu melihat pemandangan ini, senyum penuh arti perlahan muncul di bibirnya. Yesike merasa sulit untuk bergerak selangkah dan menggunakan sisa tenaganya untuk mengeluarkan suara. Aku berdiri, kamu. Jangan main trik. Wanita itu perlahan berjalan mendekati Yesike dan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Yesike mengira dia setuju. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala sekte Gu. Orang sepenting itu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tapi jelas, Yesike salah. Menghapus. Sebuah pisau tajam menusuk langsung ke perut Yesike. Yesike yang hampir lumpuh seluruh tubuhnya, bahkan tidak bisa merasakan sakitnya dan hanya bisa melihat darah mengalir keluar. Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang dikatakan wanita cantik tidak dapat dipercaya? Wanita itu mendekatkan mulutnya ke telinga Yesike dan berkata dengan nada menghina sambil tersenyum di wajahnya. Kamu berbohong. Berbohong padaku. Yesike terjatuh ke belakang dan mengulurkan tangan kanannya. Lengannya yang gemetar sepertinya menangkap sedikit cahaya terakhir. Matanya kabur dan pupil matanya mulai melebar. Yesike sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak diracuni, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia tidak punya kartu truf lagi. Di mana Dugu Tianke? Akankah dia datang untuk menyelamatkannya? Atau apakah dia bersekongkol dengan iblis wanita ini dan ingin menyakitinya? Yesike tidak lagi memiliki energi untuk berpikir terlalu banyak. Racun dan luka serius telah membuatnya kehilangan seluruh kekuatan fisiknya. Sekarang dia hanya bisa menunggu kematian terakhirnya. Kalau saja dia masih punya sedikit tenaga, hanya otaknya saja yang bekerja. Sesaat sebelum kematiannya, dia teringat pada Su Qingyu. Mereka baru saja memulai pernikahan mereka. Apakah dia akan mati lebih dulu? Mungkin, inilah yang selalu dikatakan Dugu Tianke, ikuti saja takdir. Ya, seperti itu saja. Oh, bangunlah jika kamu masih hidup. Dengan sedikit mati rasa di wajahnya, dia perlahan membuka matanya. Garis di tempat tidur itu membuktikan bahwa memang ada seseorang yang terbaring di sana tadi, tetapi sekarang orang itu terbaring di tanah. Semua hubungan telah terjalin, dan satu hal yang pasti adalah dia telah menamparnya dari tempat tidur dan membantingnya ke tanah. Di mana tempat ini? Yesike mengulurkan tangannya, menggosok matanya, dan bergumam. Mengapa menggunakan lagi? Tampaknya adegan ini telah muncul berkali-kali. Oh, tamparan keras lainnya di wajah. Apakah kamu sudah bangun? Suara wanita yang tidak sabar itu terdengar lagi di telingaku. Yesike perlahan membuka matanya, dan 3 detik kemudian, dia yakin akan satu hal, dia benar-benar baik-baik saja dan masih hidup dan sehat. Dia tidak merasakan sakit apapun di sekujur tubuhnya, tetapi hanya merasa sangat lemah, seperti lumpuh. Ketika aku mendongak, wajah rupawan itu tampak di pandanganku. Orang ini, bukankah dia pemimpin iblis wanita dari sekte Gu? Yesike tiba-tiba mundur sambil menjaga jarak. Bukankah iblis wanita ini ingin membunuhnya? Mengapa dia menyelamatkannya sekarang? Kamu sangat pemalu. Menurutku komentar-komentar dari dunia luar tentangmu terlalu berlebihan. Wanita itu berkata dengan nada meremehkan. Kamu tidak menepati janjimu. Yesike tercengang. Kata-kata pertama yang diucapkannya setelah dia sadar adalah kata-kata marah yang tidak sempat dia ucapkan sebelum dia koma. Oh, kamu sungguh sombong. Melihat hal itu, wanita itu pun tiba-tiba tertawa, seolah-olah dia mendengar lelucon yang bagus. Kau masih ingin membunuhku? Oke. Aku beri kau kesempatan. Beranikah kau? Yesike memalingkan kepalanya dan tetap diam.
Dia tidak tahu mengapa wanita itu ingin membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkannya, tetapi sikapnya sungguh menyebalkan. Ada apa? Kamu bisu. Bicaralah padaku. Wanita itu mengangkat tangannya lagi dan menamparnya dengan keras. Ledakan. Yesike mengangkat tangannya, tetapi tubuhnya baru saja pulih, dan dia bahkan tidak bisa menerima telapak tangan wanita itu. Dia terlempar dengan lengannya. Huff, kau berani datang ke Sekte Goku dengan kondisimu saat ini. Jejak rasa kasihan melintas di mata wanita itu, lalu dia bersikap dingin lagi. Tidak apa-apa kalau kau tidak membantuku membuang racun itu. Aku sudah menerima 3 jurusmu dan sekarang aku akan pergi. Yesike menopang dirinya dan memanjat, perlahan berjalan menuju pintu. Berhenti. Wanita itu menamparnya tanpa berkata apa-apa, dan menjatuhkan Yesike ke tanah lagi. Apakah kau menganggap Sekte Goku sebagai tempat hiburan yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hatimu? Wanita itu mengeluarkan pil dari sakunya, mencengkeram mulut Yesike, dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Hehe, kamu beri aku makan apa? Yesike tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun wanita itu telah membersihkan racun laba-laba darinya, racun yang tersisa tidak dapat diremehkan. Jika tidak berhati-hati, bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, Yesike tidak berani melakukan gerakan besar apapun dan hanya bisa membiarkannya menyuapi pil itu. Tutup dulu tenaga dalammu, baru kamu harus memulihkan diri di sini selama beberapa hari ke depan. Setelah mengatakan itu, wanita itu berbalik dan pergi. Tepat saat Yesike hendak mengikutinya, dia mendengar suara, bang, dan pintu besi itu benar-benar tertutup. Yesike melangkah maju dan memutar gagang pintu, tetapi seperti yang diduga, pintu besi itu terkunci. Hei, biarkan aku keluar. Yesike berteriak keras dan memeriksa seluruh tubuhnya. Semua produk komunikasi elektronik hilang, tetapi untungnya cincin penyimpanan tidak diambil oleh wanita itu. Hebat, selalu ada celah. Yesike diam-diam gembira dalam hatinya. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan internalnya untuk membuka cincin penyimpanan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dantiannya. Pil yang diberikan wanita itu kepadanya tadi tampaknya digunakan untuk menyegel kekuatan internal. Yesike tidak dapat menemukan jejak kekuatan internal di tubuhnya. Sekarang, dia tidak berbeda dari orang biasa. Tanpa kekuatan internal, cincin penyimpanan tidak dapat dibuka. Bukankah itu benar-benar akan menjadi sebuah cincin? Tampaknya Yesike masih meremehkan kemampuan wanita itu. Bab 750. Dia tidak memiliki kekuatan internal, tidak dapat meminta bantuan, dan dipenjarakan oleh seorang wanita cantik jelita. Sungguh situasi yang aneh. Yesike sekarang tidak berdaya. Tempat ini jelas tertutup rapat dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Dengan cara ini, dia hanya bisa dikurung di sini seperti seorang tahanan. Dugu Tianke mungkin tahu semua ini, tetapi mengapa dia juga membantu iblis wanita itu? Mungkinkah mereka orang jahat? Yesike memikirkannya dan merasa bahwa sepertinya tidak seperti itu. Meskipun ada pepatah lama yang mengatakan, kita bisa mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hatinya, Yesike merasa bahwa Dugu Tianke jelas bukan orang jahat. Lagi pula, jika Tuan yang sekuat dia benar-benar ingin menyakitinya, mengapa ia mau bersusah payah? Biarkan aku keluar. Yesike melakukan upaya terakhir. Di luar kosong. Melalui celah pintu, Yesike bahkan bisa mendengar angin di luar. Ya, percobaan terakhir juga gagal. Dasar setan perempuan. Yesike bergumam dan mengumpat, seolah-olah sedang melampiaskan amarahnya, lalu berteriak ke arah gerbang besi, apa kau tahu kalau kau salah? Untung saja kau berlari cepat. Awalnya, Yesike ingin berteriak, kalau kau punya nyali, datanglah dan lawan aku dalam duel, tetapi mengingat perbedaan kekuatan di antara keduanya, ia pikir lebih baik menyerah saja. Racun serangga beracun itu masih sangat menyiksa. Karena dia tidak bisa keluar, Yesike tidak melakukan apapun jadi dia melihat dengan hati-hati ke dalam ruangan. Ia harus mengakui bahwa ruangan itu benar-benar didekorasi dengan indah, dengan beberapa bunga dan tanaman sebagai dekorasi serta spray yang rapi. Kecuali jeruji besi pada jendela yang terlihat menyedihkan, semuanya tampak cukup bagus. Sebenarnya ada jam. Yesike melihatnya. Saat itu pukul 7 malam, tetapi dia tidak tahu malam apa sekarang. Dia tidak akan pingsan selama beberapa hari lagi. Akan lebih baik jika itu adalah jam elektronik. Yesike menyilangkan kakinya dan mencoba mengalirkan kekuatan internal tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa dantian dapat ditutup sepenuhnya. Ngomong-ngomong soal itu, Gu Master sungguh menakjubkan.
Dia tidak hanya ahli dalam racun Gu, dia juga memiliki pencapaian tertentu dalam ramuan ajaib. Akan tetapi, ini belum ada apa-apanya. Dokter, Master Gu, dan Master Racun pada dasarnya sama. Hanya saja setiap orang mempunyai spesialisasinya sendiri. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yesike akhirnya berhasil menemukan jejak energi internal yang mengembara di meridiannya. Dia telah gagal 17 kali sebelumnya. Setiap kali, energi internal akan menghilang di meridiannya segera setelah dia menggunakannya. Kali ini, dia akhirnya mempertahankan sedikit energi internal. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara ketukan di tanah di luar. Yesike memiliki pendengaran yang baik. Dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan internalnya, berbaring di tempat tidur, dan membungkus tubuhnya erat-erat dengan selimut. Klik. Pintunya dibuka. Hei, kamu sudah tua sekali, masih saja mengamuk seperti anak kecil. Senyum sinis seorang wanita sampai ke telinganya. Yesike terlalu akrab dengannya. Inilah iblis wanita yang mematikan. Apalagi yang ingin dia lakukan? Yesike tidak bodoh. Dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang. Bahkan jika dia bergegas ketika dia tidak siap, dia mungkin akan tertangkap olehnya sebelum dia bisa mencapai pintu. Jangan bergerak dulu. Melihat Yesike enggan bergerak, wanita itu berjalan mendekat dan mengangkat selimutnya. Hei, apakah kamu bercanda? Yesike ingin berteriak pada huligan wanita itu. Bagaimana jika dia terbiasa tidur telanjang? Bukankah dia akan terlihat telanjang? Kamu akhirnya berbicara. Wanita itu meletakkan piring di tangannya tanpa rasa malu. Di atas piring ada semangkuk nasi, sepiring sayur-sayuran dan daging tanpa lemak. Apa yang ingin kamu lakukan? Yesike hanya berbaring di tempat tidur. Mungkin pepatah lama itu benar, semakin cantik seorang wanita, semakin tidak terduga dia. Semakin berkuasa seseorang, semakin sulit untuk melihat jati dirinya. Dan wanita yang kuat tidak dapat ditebak. Haha, kau tidak berpikir kalau aku akan membunuhmu, kan? Wanita itu tiba-tiba tertawa, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, mengapa aku repot-repot menyelamatkanmu? Jika menurutmu menyelamatkanku terlalu merepotkan, mengapa kau menusukku dari belakang? Kau hanya bosan. Bagaimana kau bisa menikah jika kau begitu galak? Yesike bergumam mengeluh. Apa? Katakan lagi. Tatapan mata wanita itu berubah dingin, sepertinya dia telah mendengar keluhan Yesike. Diam. Yesike memalingkan kepalanya dan bersiul pada dirinya sendiri. Atau mungkin kamu masih berpikir aku tidak menepati janjiku, kan? Wanita itu berubah menjadi wajah dingin dan berkata, sebagai pemimpin sekte Gu, kata-kataku adalah hukum. Baiklah. Kalau begitu biarkan aku pergi sekarang. Yesike berkata langsung dan tegas setelah mendengar ini. Jangan lupa apa taruhan antara kamu dan aku. Wanita itu tiba-tiba berkata, jika kamu mampu menahan 3 serangan, aku akan membantumu membuang racunnya, kan? Ya. Yesike mengangguk, sangat bodoh dan naif. Ya, kalau begitu, haruskah aku membantumu membuang racunnya? Kalau begitu, tentu saja, aku harus menjagamu sampai racunnya hilang. Wanita itu mengatakannya dengan sangat alami, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Ini. Aku sudah memikirkannya, kenapa kau tidak membiarkannya saja dan membiarkanku pergi? Tidak, kata-kataku adalah jaminanku. Jika aku berkata aku akan menyelesaikannya, aku akan melakukannya. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan perkataannya, wanita itu langsung memotongnya, dan berbicara dengan sangat tegas. Yesike tiba-tiba mendapat firasat buruk. Jadi, selama racunnya belum sembuh, kau tidak bisa pergi. Ah! Yesike tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Dokter tersebut sebenarnya menahan pasien secara paksa. Apa-apaan ini? Hehe, bisakah kamu menghilangkan racunnya sekarang? Yesike memikirkannya. Meskipun iblis perempuan ini sangat penuh kebencian dan tampaknya menyiksanya sepanjang waktu, karena dia dapat menghilangkan racun cinta, dia tetap membutuhkan bantuannya. Tidak bisa. Bukankah kamu pemimpin sekte Gu? Mengapa itu tidak mungkin? Yesike bagaikan bola yang kempes. Aku adalah pemimpin sekte Gu, tapi aku bukan dewa. Wanita itu berkata dengan tenang, pokoknya, aku sudah memutuskan bahwa jika kamu tidak mengeluarkan Gu, kamu tidak akan diizinkan meninggalkan ruangan ini selama sehari. Aku akan menyegel energi internalmu untuk mencegahmu melarikan diri. Bagaimana jika Anda tidak dapat menyelesaikannya sepanjang hidup Anda? Yesike berkeringat dingin.
Wanita ini pasti gila. Dia tidak akan mencari alasan untuk memenjarakannya dengan menyamar. Bagaimana menurutmu? Pandangan yang sangat aneh muncul di mata wanita itu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak, aku harus pergi sekarang. Kau mau? Duduklah diam dan aku akan membantumu membuang racunnya. Wanita itu melangkah maju dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Yesikai. Dia langsung lemas. Biar aku gunakan akupuntur untuk menekan serangga beracun itu untukmu terlebih dahulu. Wanita itu mengeluarkan beberapa jarum perak dari kotak kecil dan melemparnya langsung ke beberapa titik akupuntur Yesikai. Itu menyakitkan. Setengah jam kemudian, ketika Yesikai menyelesaikan penyiksaan ini, dia sudah kehabisan napas. Setan wanita ini sungguh kejam dalam serangannya. Namun setelah beberapa perawatan, Yesikai merasa peredaran darahnya jauh lebih lancar. Kamu pasti lapar juga. Makanlah makananmu dulu. Wanita itu menunjuk makanan di atas meja dan berkata dengan tenang. Bersambung.